Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Untuk merayakan 10.000 subscribers, gue mau obrolin faktor yang menjadi idola para fans MMA masa kini. Karena pesonanya yang nyentrik, masa lalu yang lama di jalanan, dan gaya bertarung yang brutal. Ya, dia adalah Jorge Gamrot Masvidal. Selama 3 tahun belakangan ini, nama Jorge Masvidal sangat amat cepat melambung tinggi. Ya, hanya dalam 3 tahun. Karena tahun-tahun sebelum itu, Masvidal seolah dianggap fighter yang biasa. Karena sering kalah, tidak punya banyak sabuk, dan tidak ada drama yang berarti. Tapi, hanya dalam 3 tahun, banyak momen-momen penting yang melambungkan nama Jorge Masvidal. Mulai dari knockout tercepat sepanjang masa di UFC, mendapatkan sabuk BMF, perebutan sabuk melawan Kamaru Usman, dan masih banyak lagi. Dan berikut momen-momen penting dalam sepanjang hidup Jorge Masvidal. Masvidal lahir tanggal 12 November 1984 di Miami, Florida, Amerika Serikat. Masvidal dikasih julukan Gamrot karena dia a bred to the game. Ya, bisa diartikan seorang yang memang tercipta untuk permainan ini, tercipta hanya untuk olahraga ini, yaitu combat sport. Karena selain bertarung di MMA, Masvidal juga bertarung di kejuaraan boxing, kickboxing, grappling, dan Jiu-Jitsu Super Fight. Ayah Masvidal berasal dari Kuba dan ibunya berasal dari Peru. Dulu, ayah Masvidal pergi meninggalkan Kuba dengan cara membuat rakitan ketika masih muda dan mendarat di Kepulauan Virgin. Kemudian, ayah Masvidal dipenjara selama lebih dari 20 tahun karena pembunuhan dan perdagangan narkoba. Ini yang membedakan fighter era sekarang. Kebanyakan fighter sekarang bisa menjadi fighter karena fasilitas yang banyak. Sedangkan Jorge Masvidal karena sering terlibat perkelahian di jalanan. Sebenarnya Masvidal sangat sering bertarung di jalanan, tapi ada beberapa pertarungan yang tersebar di dunia maya yang diupload temannya. Salah satunya video Masvidal melawan anak didik Kimbo Slice. Oh ya, buat yang belum tahu kenapa Kimbo dijuluki Slice, itu semua karena saat dalam pertarungan jalanannya, pukulan Kimbo merobek kelopak mata lawannya. Kimbo Slice mempunyai anak didik, yaitu Ray. Masvidal pun menang melawan Ray. Dan di saat rematch, Masvidal tetap menang melawan Ray. Tentu di jalanan tidak mengenal banyak aturan. Buktinya, Masvidal sering melawan orang yang lebih besar darinya. Saat sekolah, Masvidal ikut kompetisi gulat, tapi gagal, lalu berlatih karate dan MMA, hingga akhirnya ikut promotor lokal, yaitu Hook and Shoot, dengan nama eventnya Absolute Fighting Championship, dengan 8 kali menang dan 2 kali kalah. Dan Masvidal juara di kelas welterweight, dan ternyata itu satu-satunya sabuk miliknya. Masvidal pun sempat ikut event Never Tap, yaitu event Brazilian Jiu-Jitsu. Namun Jorge Masvidal kalah dari Tyrone Glover. Juni 2005, Masvidal sempat bertarung di ring tinju profesional dan menang atas Joseph Benjamin. Lalu pindah ke promotor Bodog Fight dengan 3 kali menang dan tak terkalahkan. Lalu pindah-pindah promotor dan juga pindah-pindah kelas berat badan dengan 5 kali menang dan 1 kali kalah. Dan itu adalah satu-satunya kekalahan Masvidal via TKO selama dalam karirnya. Menurut gue, kekalahan Masvidal itu kontroversial, yang seharusnya hanya knockdown, tapi wasit malah langsung menghentikan pertarungan. Padahal Masvidal
masih sanggup bangkit. Walaupun setelah itu dihujani pukulan pun, gue yakin Masvidal masih sanggup bertahan. Hanya saja wasit terlalu cepat membuat keputusan. Dan benar saja, setelah di stop wasit, Masvidal langsung bangkit dan langsung protes. Namun perlu diketahui, menjadi seorang striker, tapi nyaris tidak pernah kalah via knockout adalah bukti bahwa mereka memiliki rahang terkuat di dunia. Di antara fighter memiliki rahang yang sangat kuat seperti Max Holloway dan Tony Ferguson, karena para striker jauh lebih sering menerima ratusan pukulan daripada fighter yang mengandalkan ground game. Dan perlu digarisbawahi, Masvidal hanya kalah TKO, bukan KO, yang artinya jika itu terjadi di jalanan, Masvidal masih sanggup bertahan. Dan itu Masvidal yang dulu. Kini tahun demi tahun Masvidal makin berat lawannya, dan Masvidal tidak pernah sekalipun kalah via knockout. Masvidal hanya pernah kalah via submisi atau keputusan juri. Masvidal pun sempat membuat asumsi, yaitu kenapa harus ada keputusan juri? Kenapa kita tidak terus saja bertarung hingga pingsan atau bahkan mati? Ya walaupun Masvidal sering kalah, tapi gue maklumin, karena orang jalanan memang kurang konsisten dalam performa, karena gaya hidupnya yang kurang disiplin. Tidak seperti fighter Dagestan yang membuang jauh-jauh gaya hidup yang merusak gaya pertarungan dan terus fokus berlatih. Masvidal sempat latihan di Young Tigers, lalu 2007 pindah ke American Top Team, yaitu salah satu gym paling populer dan terbaik di dunia. Karena sangat banyak fighter UFC yang berlatih di sini. Dan di American Top Team lah, Masvidal sangat akrab dengan Dustin Poirier, apalagi dengan Yoel Romero yang sama-sama punya darah Amerika Latin dan sama-sama punya basic gulat. Dan di sini jugalah keakraban Masvidal dengan Colby Covington. April 2009, Masvidal menandatangani kontraknya dengan Bellator di kelas lightweight. Di pertarungan pertamanya, Masvidal menang cepat, yaitu hanya dalam satu ronde di menit pertama, dengan combo strike yang amat sangat brutal. Namun setelah itu, Masvidal kalah dari Tobi Imada, padahal selama 3 ronde, Masvidal sangat mendominasi. Tobi Imada benar-benar babak belur, namun rupanya Masvidal membuat blunder, berniat untuk membanting Tobi Imada, justru Imada membalikan keadaan. Masvidal lupa bahwa Imada adalah pemegang sabuk hitam di Jiu-Jitsu dan sabuk hitam di Judo. Walaupun dalam keadaan kepala di bawah, namun kaki Imada tepat di leher Masvidal. Imada pun langsung melakukan kuncian triangle choke. Namun karena posisinya terbalik, maka kuncian itu diberi nama inverted triangle choke. Dan Masvidal pun kalah via submisi. Bahkan saking kerennya kuncian tersebut, media Sherdog dan MMA Junkie menobatkan kuncian itu sebagai Submission of the Year. Setelah itu Masvidal menang via submisi dengan rear naked choke atas Eric Reynolds. Sebelum masuk promotor Strikeforce, Masvidal 2 kali menang dan 2 kali kalah. Awal 2011, Masvidal kembali lagi ke promotor Strikeforce. Maretnya, Masvidal langsung bertarung melawan Billy Evangelista dan menang via unanimous decision. Lalu, Masvidal menang lagi via unanimous decision atas mantan juara Elite XC, yaitu KJ Noons, via unanimous decision. Masvidal pun mendapatkan title shot untuk perebutan sabuk kelas lightweight. Namun, Jorge Masvidal kalah via unanimous decision dari Gilbert Melendez. Tahun berikutnya, Masvidal menang atas Justin Pilchuk via unanimous decision. Tahun berikutnya, promotor Strikeforce akhirnya dibeli oleh UFC, dan otomatis factor Strikeforce menjadi faktornya UFC. Sedikit bahas tentang Strikeforce. Strikeforce bisa dibilang promotor paling legendaris karena berdiri sejak 1985 dan akhirnya tutup dan dibeli oleh UFC di tahun 2013, yang saat itu dipimpin oleh Scott Coker. Namun Scott Coker sekarang menjadi presiden Bellator
Jadi saling berkaitan lah satu sama lain. Karena Strikeforce dibeli oleh UFC alias bergabung dengan UFC, otomatis para fighternya menjadi fighter UFC. Alumni Strikeforce diantaranya Miesha Tate, Ronda Rousey, Chris Cyborg, Clay Guida, Josh Thompson, Bobby Green, Nate Diaz, Tyron Woodley, Michael Chandler, Nick Diaz, Anthony Smith, Robbie Lawler, Derek Brunson, Ronaldo Souza, Luke Rockhold, Dan Henderson, Roger Gracie, Vincent Perks, Yoel Romero, Fedor Emelianenko, Fabricio Werdum, Ken Velasquez, Alistair Overeem, Daniel Cormier, dan Jorge Masvidal. It's only for the YouTube subscribers. Well, subscribe already.